Bagaimana jadinya jika seorang wanita kaya yang angkuh dan sombong tiba-tiba terdampar bersama seorang nelayan di sebuah pulau terpencil yang jauh dari kehidupan manusia? Jadi bagaimana cara mereka bertahan di pulau tersebut? Cerita ini bermula ketika sang suami yang bernama Anthony ingin membahagiakan istrinya. Karena sejak pernikahan mereka, sang istri, Madonna, selalu kelihatan judes dan seperti tidak bahagia dengan kehidupannya. Oleh karena itu, Anthony mengajak istri dan temannya sesama orang kaya untuk liburan ke Italia. Dan mereka pun melakukan penerbangan dengan pesawat pribadinya. Setelah sampai di Italia, mereka akan melakukan pelayaran dengan kapal pesiar. Tapi saat melihat kapalnya, Madonna tidak begitu menyukainya. Dia ingin kapal yang besar, mewah, dan dilengkapi dengan fasilitas gym. Walaupun pada akhirnya mereka tetap akan melakukan pelayaran dengan kapal tersebut. Dan diperlihatkan seorang nelayan lokal yang bernama Pepe yang bertugas sebagai ABK kapal. Dia mencoba menunjukkan kamar untuk Madonna. Dan seperti yang dilihat, Madonna yang punya sifat sombong dan angkuh tetap tidak menyukai kapal dan pelayanan di sana. Dan Madonna juga minta disediakan peralatan gym di kapal tersebut. Dan yang terjadi, Madonna sangat marah karena alat yang dimintanya tidak sesuai permintaannya. Malam sebelum keberangkatan, Madonna mengeluh tentang pelayanan kapal itu kepada suami dan teman-temannya. Sementara Pepe juga menceritakan tentang kesombongan Madonna dan permintaan yang aneh kepada koki dan kapten kapal. Dan pelayaran mereka pun dimulai. Pepe yang menjadi pelayan di kapal itu tidak disukai oleh Madonna. Semua yang dilakukan oleh Pepe selalu salah di matanya. Pagi itu Pepe memancing, lalu menghidangkan ikan segar yang telah dimasak oleh koki kapal. Dan saat Madonna memakannya, dia mengatakan kalau ikan yang disajikan adalah ikan lama, dan rasanya yang sudah tidak enak. Pepe menceritakan hal itu kepada koki dan kapten kapal. Ternyata tidak ada yang salah dengan masakan mereka. Lalu kapten kapal berkata, tugas kita hanya tersenyum seperti orang idiot dan melayani mereka. Lalu sambil tersenyum, kapten meminta maaf kepada Madonna dan menggantinya dengan hidangan baru. Dengan senang dan lahap mereka memakan makanan mereka. Padahal makanan itu adalah makanan yang sama dan hanya diganti piringnya saja. Di hari ketiga perjalanan mereka, Madonna yang baru bangun menanyakan keberadaan suami dan temannya, yang ternyata mereka pergi ke sebuah pulau dengan perahu untuk jalan-jalan. Madonna bersikeras ingin pergi ke sana, walaupun Pepe mengatakan kalau cuaca kurang bagus, dan pada akhirnya Pepe mengantarkan Madonna ke pulau tersebut. Dalam perjalanan tiba-tiba saja mesin perahu mereka rusak, dan Pepe tidak bisa memperbaiki mesin tersebut. Sekarang mereka hanya bisa menunggu sampai bantuan datang. Keesokan harinya mereka mulai memeriksa perahu dan mereka menemukan pisau, kacamata renang, dan sebuah flare gun. Untuk bertahan hidup, Pepe mencoba menangkap ikan, tapi pada saat diberikan kepada Madonna, dia malah membuangnya. Tidak berselang lama mereka melihat sebuah kapal dan mereka saling berebut untuk menembakkan flare gun-nya. Dan tanpa sengaja, pistol itu menembak salah satu sisi perahu, yang membuat mereka hampir tenggelam dan mereka bertahan dengan sisi perahu satunya. Setelah 3 hari terombang-ambing, akhirnya mereka menemukan sebuah pulau. Pepe berusaha mencari bantuan dan ternyata mereka berada di sebuah pulau terpencil yang tak berpenghuni. Pepe yang mulai marah karena Madonna yang terus menghina dan berkata kasar kepadanya, lalu pergi meninggalkan Madonna sendirian. Pepe mulai mencari apa saja untuk bertahan hidup, dan tanpa sengaja, dia menemukan sebuah gubuk tua yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Sementara Madonna, orang kaya yang tidak terbiasa dengan ini, bersusah payah mencoba mencari makanan dan air bersih. Sedangkan Pepe yang merupakan seorang nelayan terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Dia membuat panah ikan dan dengan mudahnya menangkap ikan untuk dimakan.
Madonna yang melihatnya mencoba meminta sedikit ikan dan akan memberikan imbalan uang kepada Pepe. $1,000 and my gold bracelet. Take it, okay? Pepe yang masih marah dengan sifat sombong Madonna mengatakan tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Kalau mau ikannya, Madonna harus mencuci pakaiannya dan memanggil Pepe dengan sebutan tuan. Dan Madonna harus menjadi pelayannya. And number 6, call me Mr. Esposito. Huh? No. Tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan oleh Madonna, dan sekarang Madonna pun menjadi pelayan Pepe. Pepe yang belum puas tidak mengizinkan Madonna tidur di dalam gubuk yang ditemukannya. Keesokan harinya Pepe mulai mencari ikan, dan Madonna bertugas mengumpulkan ikan lalu mencari kayu untuk membakarnya. Setelah mereka makan, Pepe menyuruh Madonna bernyanyi dan menari untuknya. I'll give you this and Bukti bunyi yang panjang 7 dan lipe, lalu panjang 5, bukan tangan manasakan tumbuh. Umita suka menarimu, dah umita suka menarimu. Siramlah Mr. Esposito. Dan setelah itu Pepe yang sudah tidak tahan lagi dengan santainya menyuruh Madonna untuk membuka bajunya. Merasa terancam, Madonna lari dari sana dan akhirnya Pepe pun berhasil mengejar Madonna. Rapist! Dan mereka pun tidak jadi melakukannya. Lalu Pepe pergi meninggalkan Madonna begitu saja. Sekarang Pepe merasa bersalah karena sudah berlebihan memberi pelajaran kepada Madonna. Sementara Madonna hanya bisa menangis dan merenung di pinggir laut. Keesokan harinya Madonna yang baru kembali mencari kayu melihat Pepe tidak begitu banyak bicara seperti biasanya. Entah setan apa yang merasuki Madonna, ia menghampiri Pepe dengan lembutnya dan mereka memutuskan untuk saling berdamai. Hari demi hari mereka lewati, bibit cinta mulai tumbuh di antara mereka. Mereka melewati hari dengan penuh semangat dan senyuman. Sampai satu ketika, saat Madonna mencari kayu, tanpa sengaja dia melihat sebuah kapal. Tapi bukannya minta pertolongan, dia malah memilih untuk bersembunyi. Pada malam harinya dia bertanya kepada Pepe seberapa cintakah Pepe kepadanya. Dan tentu saja Pepe sangat menyukai Madonna. Di sana Pepe bercerita kalau di kapal dia diam-diam memperhatikan Madonna. Dan Madonna tidak memberitahukan kalau dia melihat sebuah kapal di dekat sana. Lalu mereka kembali ke gubuk. Di sana tanpa sengaja Pepe menemukan sebuah botol minuman yang masih berisi. Dan mereka pun minum dengan bahagianya. Sampai satu ketika Madonna kembali dari laut dan sekarang dia sudah bisa menangkap gurita. Kebahagiaan yang belum pernah dirasakan olehnya ketika dia kaya, berbanding terbalik dengan kehidupannya sekarang. Walaupun tanpa uang, mereka bisa melewati hari dengan bahagia dan senyuman. Beberapa hari kemudian saat mereka terbangun, mereka melihat sebuah kapal tidak jauh dari sana. Madonna yang sudah bahagia dan nyaman hidup bersama Pepe, mengajak Pepe untuk bersembunyi. Madonna tidak ingin pergi dari pulau tersebut dan kembali lagi ke kota. Sedangkan Pepe ingin membuktikan seberapa besar cinta Madonna kepadanya. Pepe ingin Madonna mencintainya dengan tulus, meskipun nantinya mereka sudah hidup di kota.
Lalu Pepe menghampiri kapal tersebut. Di sana mereka berencana akan pergi ke kota. Akan tetapi sesampainya di pelabuhan, suami Madonna sudah menunggu mereka. Dia langsung memeluk Madonna, sedangkan Pepe hanya bisa melihatnya dengan penuh kesedihan. Lalu Pepe didatangi oleh orang suruhan Anthony. Dia memberikan sebuah tas sebagai tanda terima kasih kepada Pepe. Pepe yang masih kecewa langsung mengusirnya. Yang ternyata tas itu berisi uang yang sangat banyak. Pepe pun mengambilnya, lalu ia pergi ke toko perhiasan. Di sana dia membeli sebuah cincin. Setelah itu Pepe menelpon ke hotel tempat Madonna menginap. Pepe mengatakan kalau ia sangat mencintai Madonna. I didn't think it came as strong as this. Tetapi Madonna tidak bisa berbicara terlalu banyak karena di sana juga ada suaminya. Lalu Madonna menyuruh Pepe mengirimkan surat dan dia akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Pepe. Setelah itu Pepe mendatangi hotel tempat Madonna menginap dan dia menitipkan surat kepada resepsionis dan memintanya untuk menyembunyikan dan hanya memberikan surat itu kepada Madonna. Keesokan harinya Madonna mendatangi resepsionis untuk melihat apakah ada surat untuknya. Tetapi tiba-tiba saja suaminya datang. Ternyata itu adalah surat tagihan helikopter yang disewa oleh suaminya. Tetapi pada saat Madonna sudah pergi dari sana, suaminya melihat satu surat lagi di sana. Di sisi lain Pepe sedang menunggu Madonna di sebuah kapal di pelabuhan. Sementara Madonna yang tidak mengetahui tentang surat dari Pepe, dia dan suaminya akan bersiap pergi dari sana. Lalu suaminya memberikan tips kepada pelayan dan Madonna tidak mengetahui kalau itu adalah surat dari Pepe. Pelayan pun mengantarkan surat itu kepada Pepe. Pepe menanyakan siapa yang memberikan surat itu kepadanya. Dan pelayan itu menjawab kalau wanita berambut pirang yang telah memberikan surat itu kepadanya. Seketika Pepe menanyakan keberadaan Madonna dan ia bergegas pergi dari sana. Lalu memanggil Madonna, akan tetapi semuanya sudah terlambat. Madonna tidak bisa melihatnya. Sambil meneteskan air mata, Madonna pun terbang bersama suaminya. Sedangkan Pepe hanya bisa melihat helikopternya terbang menjauh. Dan film pun berakhir sampai di sini. Maaf jika salah kata dalam penyampaiannya. Silakan berikan masukan agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi dan kamu bisa lebih menikmati video di channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.